Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Ngobraser, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik, tentram, dan sehat. Oke, ketemu lagi dengan saya Indra Uno di episode ke-397. Oke, 3 lagi berarti kita udah angka 400 ya, tembus angka 400 insya Allah. Hari ini kita akan ketemu dengan teman-teman dari Skies 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 Indonesia, insya Allah ya. Oke, seperti biasa cek sound dulu, apakah suaranya dapat didengar dengan baik. Oke, ternyata kabelnya klip. Oke, kita nyalain dulu monitornya. Arno, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ari di Tangerang, kita jawab dulu ya ini ya. Pak Indra, untuk membuka sebuah yayasan yang menaungi wakaf, apakah ada hal khusus selain ilmu dan juga badan hukum? Bentar ya, bentar. Hold on second. Sebentar. Oke, maaf sekali ada telepon masuk. Oke, yayasan untuk pertama yayasan ya, yayasan itu dikategorikan sebagai badan hukum untuk segala sesuatu kegiatannya bentuknya sosial. Artinya yayasan boleh punya kekayaan, tetapi kekayaan tersebut bukan seperti yang ada di PT, yaitu milik para pendiri atau shareholders, pemegang saham. Kalau yayasan, otomatis seluruh kekayaan yayasan, aset yayasan menjadi milik masyarakat. Oke, itu nomor satu. Yayasan itu boleh berinvestasi di kegiatan komersial atau bisnis, tetapi ada porsinya ya, maksimal 1/4 atau berapa gitu. Nah, yayasan dalam hal ini juga punya, ada pengurusnya, ada pengawas, ada pembina. Pengurus nggak boleh terafiliasi sama pendiri supaya ada tata kelola yang baik. Terus apalagi kita bicara mengenai wakaf ya. Nah, artinya apa? Harus orang yang ngerti dengan tata kelola yayasan. Dan yayasan pengurusnya, kalau dia terafiliasi dengan pendirinya atau saudara atau ada hubungan baik, dekat, dan seterusnya, itu undang-undang melarang untuk menerima kompensasi apapun ya, kompensasi dalam bentuk uang, bahkan gaji pun nggak boleh. Kenapa? Karena sekali lagi, orang yang mendirikan yayasan itu menyisihkan hartanya untuk kebutuhan sosial. Artinya apa? Ya, dia bukan hidup dari yayasan tersebut, dia punya penghasilan lainnya.
mudah-mudahan Mas Ari, ini Mas Ari ya? Atau Mbak Ari? Di Tangerang dapat cukup informasi dari teman-teman yang ahli hukum yayasan, dan yang nomor satu, yayasan itu sering kali tidak langgeng itu karena kurangnya sumber daya manusia yang memahami tata kelola yayasan yang tidak mencampuri dengan kegiatan komersial. Ini agak menjadi tantangan. Karena apa? Karena kalau sudah tercampur itu akan sulit kita menjaga amanah yayasan, yaitu badan diperuntukkan untuk kebaikan atau hal-hal sosial masyarakat umum. Ya, nah jadi ada ilmunya tersendiri. Kalau tanya harus selain ilmu apa? Ilmu tata kelola, khususnya untuk tata kelola yayasan. Semoga membantu. Oke, kita lihat siapa nih yang akan hadir di sini. Haris, waalaikumsalam. Indrawati, waalaikumsalam. Aditya, mantap juga. Anggit, waalaikumsalam. Oke, tuh Abu Aslam dan Mira Apriani. Yuk kita panggil mereka. Kita panggil, sudah bergabung belum? Oh udah, dua-duanya sudah. Abu Aslam, bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar, Prof? Baik, suara Alhamdulillah. bisa terdengar dengan clear, jelas? Agak jauh. Jelas. Jauh. Cek. Ini udah di dalam gigi ini. Halo. Cek. Kedengeran? Apa jauh? Iya. Sudah kedengeran, Prof. Oh, bentar. Bentar. Oh, kurang colok. Bentar. Bentar ya. Cek 1, 2, 3. Lebih baik? Iya. Nah, ini udah mantap. Oke, kita mulai ya. Siap, Prof. Siap. Dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang cara ngobrol santai bareng saya, Indra Uno, yang ini udah seri yang ke-397. Oh, keren. Mantap. Terus terima kasih juga udah meluangkan waktunya untuk berbagi ini. Dan objektif dari ngobrol santai ini adalah memperkenalkan usaha kita masing-masing kepada siapa? Ke yang hadir, ke saya, juga ke yang nonton, juga yang nanti nonton rekamannya, ya. Siap. Jadi tujuannya itu. Nah, tapi sebelum sampai ke sana, kita perkenalan pribadi dulu. Gimana? Setuju nggak? Setuju, Prof. Setuju, Prof. Kita kasih lady first ya. Oke nggak? Siap. Oke. Mbak Mira. Kalau dari Bengkulu nggak panggil Pak apa ya? Panggilnya apa ya? Bengkulu ya? Ayu biasanya, sama kayak Sumatera Selatan. Oh, Ayu. Iya, silakan. Apa hobinya, terus kegiatan sehari-hari selain berusaha? Gitu. Siap. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof, atas kesempatan yang diberikan.
Baik, perkenalkan. Nama saya Mira Apriani, Prof. Biasanya kalau nama penanya Mira Kaiden, karena sempat bergabung di forum Lingkar Pena dulu. Aktivitas saat ini sebenarnya dari bisnis aja, Prof. Lebih fokus karena akhir tahun 2021 saya dan suami, terutama saya, resign dari kerja karena mau fokus di usaha. Sementara suami, dia cuti dari kerja selama masa studi kurang lebih 3 sampai 4 tahun. Jadi kita berdua emang lagi fokus ke usaha dulu, Prof. Kemudian saya kelahiran Curug 2 April 91 dan pada awalnya saya hobinya menulis, Prof. Cuma lama-kelamaan kayaknya lebih asik bisnis. Jadi sekarang lebih fokusnya ke bisnis, Prof. Kemudian kalau cita-citanya sebenarnya pengen jadi pengusaha, Prof. Jadi berharapnya bisa menjadi muslim yang kaya, biar bisa lebih banyak bermanfaat untuk muslim yang lain, Prof. Amin ya Amin. rabbal alamin. Gitu, Prof. Biasa nih. Tahu nggak apa yang sama persis antara Ayu dan saya? Apa ya? Tanggal dan Apa, bulan, Prof? tanggal dan bulan lahirnya. Masya Allah, beneran, Prof. Iya betul. Berarti nanti saya bisa mengikuti jejaknya Prof nih, berarti. Bisa sukses kayak Prof. Amin ya Ya rabbal mudah Allah. alamin. Cuman beda dekade aja, beda 3 dekade. Kalau saya kepalanya 60 sekian, lahirnya ini 90-an. Wah, luar biasa. Masya Allah, iya. Masya Allah. Tapi Prof masih muda nampaknya, Prof. Awet muda. Ini pakai Kalau filter. saya Sedang mulu ya, Bro. aja. Masya Allah, Masya Allah. Oke, kita kasih ke Bang Abu. Kok Bang Abu? Udah Abu ya? Abu aja kali ya. Panggilnya apa nih? Abu Aslam aja, Coach. Oke, Abu. Silakan Abu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama asli saya Bayu Ciputra, Prof. Ya, Kenapa jadi Abu Aslam? Karena Aslam itu nama anak saya, Coach. Nah, kemudian nama anak itu yang saya jadikan untuk brand usaha. Jadi ketika kelak nanti mereka dewasa bisa melanjutkannya. Pengennya sih seperti itu, Prof. oke. Jadi Masya Allah. orang biasa manggil Abu Aslam. Gitu. Untuk hobi, kebetulan hobinya masak, Prof. Entah kenapa seneng aja kalau di dapur. Sempat dulu Wah, bekerja di perusahaan telekomunikasi itu tahun 2004 sampai 2011. Entah kenapa pengen resign untuk fokus usaha. Karena memang untuk usaha plus kerja itu membutuhkan tenaga pikiran yang nggak sedikit dan memang nggak bisa untuk bercabang gitu. Dan jadinya malah kita korupsi waktu di perusahaan, Prof. Gitu. Akhirnya dengan modal nekat sih awalnya, ya itu resign, jebret resign tanpa ada ilmu, tanpa ada pendampingan, hancurlah semua. Jadi itu suatu pengalaman ke depannya buat yang lain gitu, Prof. Kemudian cita-cita sih ya memang pengen jadi pengusaha yang sukses dan bermanfaat bagi orang banyak sih, Prof. Gitu. amin. Ya Ya, rabbal. namanya usaha juga kan sekarang lagi naik turun ya, Prof ya. Lagi setelah pandemi nih kita lagi mulai bangkit lagi, mulai menata lagi gitu. Alhamdulillah sudah mulai jalan normal sekarang.
Prof, kondisinya. Gitu. Alhamdulillah. Awalnya tuh usaha ya buka mie ayam hijau, bakmi ayam hijau, Prof. Dan itu mungkin apa ya? Saya kurang tahu ya, di daerah saya itu kebetulan tinggalnya di Kampung Makassar. Kayaknya sih baru ada satu deh di sana, Prof. Jadi kalau ketika ada bazar ya kita ikut yang jualan mie ayam hijau ini gitu. Jadi selain kita nge-branding produk kita juga memperkenalkan mie hijau yang sehat gitu. Mungkin demikian, Prof. Sedikit perkenalannya. Oke, mantap. Bayu Ciputra alias Abu Aslam. Mantap. Oke, saya panggil Abu aja deh. Bukan Bang Abu. Kalau orang Jakarta kan Bang. Ya, tapi Abu Bang, aja. ya. Oke, ini menarik nih. Karena senang di dapur. Coba saya mau tanya. Ayu senang di dapur nggak? Nggak begitu. Coba saya pengen tahu apa sih kalau asiknya apa tuh kalau di dapur tuh gimana tuh? Abu bisa cerita sebelum kita ke Dari kecil sih memang sudah suka bantu orang tua, minimal tuh kayak motong-motong wortel, motong daun bawang segala macam, karena ibu itu dulu juga produksi ini, Prof, apa kayak semacam snack box gitu. Nah, kebetulan keluarga besar ibu itu juga punya usaha catering juga gitu di daerahnya. Jadi hal itu yang bikin saya tertarik gitu loh. Di dapur kita nguplek, kemudian kita masak sendiri, kita cobain, kok ada suatu kepuasan tersendiri sih gitu. Kita masak, kemudian enak, kenapa nggak kita jual gitu kan? Gitu. Oke. Jadi ada kepuasan ya. Jadi kepuasan itu kalau enak ya. Kalau nggak enak berarti nggak puas ya. Kalau nggak enak biasanya kita ulang lagi gitu. Kebetulan kan kalau sekarang ini ya alhamdulillah sih kemarin sempat beberapa kali sekolah, Prof, sekolah memasak gitu. Jadi selain ada yang gratisan untuk memasaknya, kita juga ikut yang berbayar gitu kan, untuk menambah skill lah minimal gitu. Karena kan kalau orang-orang tua dulu kan untuk masak itu dia nggak pakai takaran, pakai secukupnya gitu. Ketika kita implementasikan di usaha, kata secukupnya itu nggak bisa, karena kan kita akan produksi yang dalam jumlah banyak gitu. Dia harus ada takaran. Tapi itu kembali lagi sih ke passionnya masing-masing soal takaran gitu loh, Prof. Iya. Kalau latar belakangnya pendidikan apa, Abu? Saya Ekonomi ya? S1 akuntansi kebetulan, Prof. Oh, akuntansi. Waktu SMA-nya Salah apa? masuk kayak IPA, kemarin. IPS? Kebetulan IPS. Oh, oke. Itu kalau di dapur Jauh. itu bisa terbayang nggak gitu? Jadi kalau ini dicampur ini, rasanya seperti ini gitu. Kebayang nggak di kepala? Kalau itu yang sudah sering kita masak sih kebayang, Prof. Kayak misalnya kita mau bikin teriyaki, kita mau bikin saus padang gitu kan. Itu terbayang sih dari aroma segala macam bahannya gitu kan. Kalau ntar nih rasanya kayak begini nih, nah ini nanti cocoknya pakai misalnya kayak saus padang. Kalau saus padang itu kita bikin gurame fillet, tapi kita tepungin tuh gitu. Nah itu akan lebih masuk lagi nih rasanya, bumbunya, kayak gitu sih, Bro. Oke. Kalau Ayu masak kewajiban. Iya, Prof. Jiwanya nggak dimasak. Oh gitu ya. Oke. Tapi enak kan masakannya? Kata suami selalu enak. Oh iya, kalau dia bilang nggak enak bisa berbahaya buat dia. Iya, Prof. Oke, sip. Nah, ini ada beberapa temen nih yang ngucap salam nih. Ada Raffi Snack, waalaikumsalam. Terus ada tadi Anggit, Udaya Elva. Juga ada Gria Anyar Dewata di Pulau Dewata, salam sehat selalu.
hadir dari OKOC DC kalau tidak salah. Anggit bilang mantap Mas Abu Aslam. Oh, ini udah pakai Mas Abu Aslam. Kalau tadi Bang Abu Aslam. Astisari, waalaikumsalam. Masih udah mampir di sini. Oke, nah tiba saatnya nih mulai dari Ayu untuk promosi usaha kita ya. Jadi apa yang dijual, terus harganya berapa, gimana cara dapetinnya, gimana cara kolaborasi antara Abu sama Ayu, itu mungkin bisa, atau dengan yang lainnya yang di reseller, distributor dan seterusnya. Silakan Ayu. Baik, terima kasih Prof. Saat ini nama usaha saya itu Prof Raja Kurma Bengkulu. Jadi Raja Kurma Bengkulu ini berawal dari pada saat setelah nikah bingung mau usaha apa. Sementara saya waktu itu masih skripsi, suami juga masih tesis. Jadi kita baru-baru nikah itu masih banyak banget kebutuhan, sementara nggak ada usaha. Jadi kita buatlah Raja Kurma Bengkulu. Waktu itu belum ada namanya sekedar jual kurma di bulan Ramadan. Dan setahun sekali itu Ramadan aja, Prof. Jadi pas Ramadan tahun 2017, itu tahun pertama profit kita di Ramadan 3 juta. Itu udah senang banget, Prof. Udah dapat modal buat mudik waktu itu. Akhirnya tambah semangat karena dapat profit. Akhirnya tahun berikutnya 2018 kita lanjut lagi di Ramadan jualan kurma. Hanya murni jualin kemasan orang lain, Prof. Jadi pada saat 2018 kita profitnya 10 juta di bulan Ramadan. Tambah seneng kan. Akhirnya 2019 jualan lagi sama di Ramadan aja. Dari 2019 di Ramadan profitnya tembus 20 juta waktu itu. Kemudian akhirnya karena dipikir kayaknya kalau bulan Ramadan aja 1 bulan bisa segitu, itu kalau untuk ukuran kami udah lumayan, Prof. Jadi mikirnya kalau 1 bulan aja profitnya udah segitu, apalagi kalau seandainya kita jaga konsumen 11 bulan di luar Ramadan, pasti insya Allah di bulan Ramadannya pikir tambah besar juga. Akhirnya akhir tahun 2019 saya dan suami sepakat untuk kasih nama jualan ini. Jadi tadi kalau seandainya Bang Abu Aslam itu nama usahanya, nama anaknya. Nah kalau kita nih nama calon anaknya yang belum datang-datang, Prof. Mohon doanya ya, Prof. Jadi baru ada namanya aja. Allah mudahkan. Jadi di akhir Amin. Di akhir 2019 kita sepakat buat nama Raja Kurma Bengkulu. Walaupun saat itu suami kerja, saya pun kerja di lembaga keuangan itu dari pagi sampai sore. Jualannya online aja kalau pulang kerja baru kita pengantaran. Di awal 2020 udah mulai kita pakai brand Raja Kurma Bengkulu. Nah pada saat itu masih sambil kerja dan kita udah mulai buat kemasan sendiri kayak gitu. Misalnya ini ada kurma ajwa, kita pakai kurma ajwa organik. Kalau waktu itu kan kita jualnya kan kurma ajwa dari perusahaan lain tuh. Jadi kan kalau patokan harga sudah ditentukan perusahaan. Jadi kalau kita jualnya lebih tinggi, perputarannya lebih lama. Jadi akhirnya kami maunya kalaupun kami tinggi, nggak ada yang lebih tinggi dari kami, kayak gitu. Jadi buatlah nama sendiri Raja Kurma Bengkulu dan kemasan sendiri. Jadi kalaupun ada yang jual yang Raja Kurma Bengkulu, setidaknya tidak lebih tinggi dari kami. Ataupun kalau lebih tinggi, dia sendiri yang rugi, kayak gitu, Prof. Akhirnya di 2020 itu alhamdulillah tembus 40 di Ramadan. Kita hitungnya di Ramadan. Jadi kalau di luar Ramadan tetapi hitung tidak jadi patokan. Hanya jadi ibaratnya tuh kita tuh cari calon konsumen biar mereka loyal beli mendekati bahkan di bulan Ramadan. Jadi 11 bulan di luar bulan Ramadan itu adalah kalender kerjanya Raja Kurma. Kalender kerja Raja Kurma itu setelah Ramadan sampai sebelum Ramadan.
sementara proyek besarnya itu adalah di bulan Ramadan. Jadi kita pada tahun 2020 saya masih kerja, suami juga masih aktivitas kerja, kita sambilan di 2020 tembus 40 kalau nggak salah. Dan itu luar biasa kalau versi kami. Akhirnya terpakai untuk ada terus sepanjang tahun. Kalau sebelumnya kan kita di Ramadan itu, Prof. Jadi sekarang setelah 2020 itu kita ada sepanjang tahun. Kita berusaha bagaimana konsumen ini tidak berusaha mencari ke penjual-penjual kurma yang lain, Prof. Jadi dari situ kita buat kayak gini inovasi, ada jual organik kemasan sendiri, kemudian ada juga kayak ini kurma yang satu kotaknya itu 2 jenis kurma. Jadi kalau yang di sebelah kanan ini ada kurma mejol Palestina, yang di sebelah kiri ada kurma ajwa organik. Jadi kalau orang nanya kurma yang paling terbaik, kita jawabnya kurma ajwa organik. Kalau nanya kurma yang paling enak, kita jawabnya mejol Palestina. Jadi kalau disatuin dia ada 2 jenis. Yang ini yang terenak, yang ini yang terbaik. Jadi konsumen bisa beli satu tempat ini untuk 2 jenis kurma yang the best lah, insya Allah. Kemudian juga selain ada kurma yang 2 jenis, kita juga ready kurma yang 4 jenis, Prof. Kayak ini. Ini kalau yang kurma yang 4 jenis ini ada kurma ajwa organik tetap, kurma Tunisia madu, kurma Detron Hennessy, sama kurma Detron kelas. Ini setengah kilonya itu 85.000, Prof. Kalau yang terbaik dan terenak ini 300 gram, Prof. Itu harganya 95.000. Kemudian akhirnya setelah kita fokus di kurma, kita mulai berpikir gimana caranya ada pembeda sama penjual-penjual yang lain. Akhirnya kita buat beberapa olahan kurma, Prof. Dan itu awalnya kita membuat olahan kurma itu mengantisipasi bahwa adanya kurma yang belum sempat terjual kan, sementara sudah mau lebaran kayak gitu, Prof. Jadi kita buatlah ada kurma coklat. Jadi banyak para konsumen untuk menu lebaran. Jadi kurma coklatnya itu ada 6 varian rasa, Prof. Yang ini kalau yang ini lagi ready yang almond, Prof. Jadi bijinya itu dibuang diganti dengan sebutir almond. Sama ada rasa strawberry, blueberry, kismis, keju, kacang tanah, dan ada juga yang dalam satu kotaknya itu campur mix, Prof. Jadi kalau di bulan Ramadan kita jualnya per 1/4, bahkan kita yang lebih murah itu per kilo, dan itu lebih murah karena biasanya kan konsumen untuk dipindahkan lagi ke toples lebaran. Jadi memang bisnis kurma ini walaupun dia bisnis musiman, kalau kita punya strategi untuk penjualan pada saat musiman dengan maksimal, insya Allah hasilnya itu bisa lebih dari 11 bulan lainnya, Prof. Itu, Prof. Nah, selain yang ini, selain kurma coklat dan macam-macam varian tadi, kita ada juga produksi susu kurma, Prof. Kayak gini. Ini susu kurma yang rasa coklat. Kalau yang ini susu kurma original, ada juga yang mangga, strawberry, dan karamel, Prof. Dan sekarang kita lagi persiapan untuk buka kedai kurma mil Bengkulu. Jadi di kurma mil Bengkulu nanti semua olahan kurma insya Allah kita siapkan, termasuk juga misalnya exteller susu kurma, pokat kocok susu kurma, kemudian susu kurma jelly, boba susu kurma, dan lain-lainnya, Prof. Bagaimana kurma ini bisa menjadi minuman kekinian yang ada di Bengkulu, Prof. Jadi masyarakat punya pilihan yang lain dari minuman-minuman yang lain, yang insya Allah itu lebih sehat, Prof. Itu target kita adalah bagaimana kurma ini menjadi salah satu pilihan cemilan yang sehat bagi masyarakat khususnya di Bengkulu, Prof. Gitu, Prof. Kemudian selain itu, selain kurma, kita produk market awalnya kita adalah kurmanya, Prof. Tapi di samping itu di toko juga kita tersedia berbagai macam oleh-oleh haji umroh dan lain-lainnya, Prof. Jadi saat ini alhamdulillah walaupun kita impornya, orang mungkin agak takut
agak risih kalau jualan kurma sepanjang tahun karena pikirnya agak sulit. Cuma karena kita konsisten dan bertahan, kita punya ibaratnya tuh market tersendiri, Prof. Ibaratnya kita tuh punya kolam. Kolamnya ini udah ada ketika kita jual apapun atau inovasi apapun dari kurma, insya Allah sudah di market yang tepat, insya Allah, Prof. Dan kita juga berusaha untuk setiap hari itu memperbanyak database yang organik, Prof. Gitu, Prof. Jadi untuk saat ini target kami adalah untuk beberapa bulan ke depan kami ingin membuka kedai kurma mil. Alasan mengapa ingin buka kedai kurma mil ini adalah terkadang banyaknya kurma yang sampai Bengkulu itu dia itu tekstur dan rasanya masih enak, cuma bentuknya yang kurang bagus, mungkin karena dia di paling bawah, penyet dan lain-lain lah. Jadi dia itu kalau dikasih ke orang nggak enak, mau dibuang sayang, dikonsumsi udah bosan, kayak gitu kira-kira. Jadi kita buang bijinya, jadi kita inovasikan dengan susu kurma tadi. Jadi semua komponen kurma itu berusaha untuk tidak terbuang gitu, Prof. Jadi dari semua yang sudah dibuang bijinya kita inovasikan ke susu kurma berbagai varian rasa agar bisa berbanding lah menjadi salah satu pilihan minuman sehat yang ada di Bengkulu, Prof. Gitu, Prof. Alhamdulillah untuk saat ini karena kalau saya sama suami aja berjualan itu rasanya sulit banget, Prof. Kalau kita berjualan hanya berdua. Akhirnya kita buatlah reseller. Alhamdulillah reseller saat ini kita udah 100 orang lebih. Tapi memang kalau untuk keaktifan berjualan memang mereka lebih banyak aktifnya itu di bulan Ramadan. Kalau di luar Ramadan lebih pasif mereka. Karena memang saya akui saya masih terkendala pembinaan reseller, Prof. Pembinaan reseller saya belum maksimal. Jadi saya pun menyadari bahwa mereka belum begitu aktif berjualan di luar Ramadan, memang kurangnya pembinaan dari si business owner-nya, Prof. Tapi ketika Ramadan mereka memang rata-rata berbelanja, dan kalaupun seandainya kami berjualan sendiri dan itu tidak pakai pasukan Rangers tadi, itu untuk mendapatkan omset yang lebih ibaratnya itu lebih sulit, Prof. Jadi karena saya bersyukur sekali dan sangat berterima kasih sama tim-tim reseller. Mereka ibaratnya tuh mau bergabung lah di Raja Kurma Bengkulu, selain bermanfaat untuk kami, kemudian bisa juga bermanfaat untuk mereka menambah pemasukan mereka, Prof. Dan target akhirnya adalah sebenarnya kami itu mau buka Raja Bakery, Prof. Itu target ininya, target jangka panjangnya. Tapi Raja Bakery-nya nanti adalah spesialis olahan kurma. Bagaimana manisnya kurma ini menggantikan dari manisnya gula, karena mengingat banyaknya kurma yang sampai yang tak layak jual tapi layak konsumsi, sehingga kalau distandarkan harganya hampir sama dengan sekilo gula pasir. Jadi banyak itu bisa menggantikan manisnya gula. Jadi sehatnya nambah banyak, harganya tetap sama, maunya begitu. Jadi pengen ada Raja Bakery biar selain bisa ada di Bengkulu, mau juga biar bisa di franchise di daerah-daerah lain, Prof. Itu targetnya, Prof. Tapi kalau untuk saat ini kita bagaimana selalu mencari formula yang bisa kita buat satu persatu untuk mematangkan dulu satu resep, satu formula dan satu perkenalan kepada masyarakat, baru kemudian kita menambah-nambah resep yang lain. Kalau untuk saat ini kita baru ada kurma coklat dengan 6 varian rasa sama susu kurma yang masih berbentuk varian rasa, belum berbentuk. Kalau yang kayak tadi kan sebenarnya kita sudah konsep untuk kayak esteller, susu kurma, pokat kocok, susu kurma, es kurma latte dan lain-lain. Cuma itu belum begitu kita show up kan, karena memang untuk saat ini masih dalam proses pematangan dan kemudian baru kita akan buka kedai di pinggir jalan. Sebenarnya kami itu kalau untuk saat ini itu masih di rumah sebenarnya, Prof. Cuma kita ada toko di sebelah rumah. Jadi kita kuatkan di sistem marketing online dan pasukan reseller tadi, Prof. Jadi target kita dalam waktu dekat kita buka benar-benar toko di pinggir jalan, kemudian di sana juga ada kurma milnya, Prof. Jadi satu tempat
untuk beberapa varian usahanya, Prof. Tapi masih bersinambungan antara usaha satu dan kedua tadi, kayak susu kurma dia memang olahan dari turunan dari Raja Kurma Bengkulu tadi, Prof. Ini gitu, Prof, secara garis besarnya, Prof. Lengkap, padat banget, Luar biasa. panjang banget dari awal sampai akhir. Terima kasih, Prof. Keren. Oke, nah nanti saya mau tanya-tanya ya, tapi sebelum itu kita beralih dulu ke Abu. Abu, silakan Abu. Ayo, jangan mau kalah. Gaspol. Gercep. Ger. Ayo Abu. Ya, Prof. Untuk produk yang akan saya promosikan kali ini sebenarnya bukan yang tadi kita bicarakan di awal, Prof, yaitu mie ayam hijau. Karena kalau untuk mie ayam hijau itu, apabila kita akan ada event atau istilahnya apa ya, butuh makanan yang untuk tidak langsung dimakan, itu agak sulit. Jadi mie ayam hijau itu memang adalah makanan yang harus makan di tempat gitu, Prof. Akhirnya saya berinovasi apa ya kira-kira makanan yang bisa kita bikin frozen, kemudian makanan yang istilahnya perputarannya cepat gitu, dan harganya tidak terlalu mahal. Alhamdulillah saya sudah menemukan, dan produknya adalah ini, Coach. Ini somai ikan tenggiri. Ya, somai ikan tenggiri ini saya bikin dan saya jual dalam kondisi frozen. Karena saat ini industri frozen sangat luar biasa perputarannya. Apalagi di saat pandemi kemarin, itu makanan frozen jadi salah satu best seller ya. Gitu. Karena kan selain somai kita juga ada dimsum, kemudian kita juga ada produk bento lainnya gitu, Prof. Nah, somai tenggiri kita ini sebenarnya sudah ada legalitas usahanya, yaitu halal dari MUI. Jadi insya Allah barang yang kami jual, bahan bakunya semuanya halal gitu. Dan insya Allah tidak mengandung bahan yang berbahaya. Somai ini kami kemas dalam satu pack itu 10 piece. Jadi untuk para reseller biasanya dia menjualnya lebih mudah dengan ukuran yang 10 piece tersebut. Karena sebelumnya kami juga pernah jual dalam bentuk ukuran 25 piece gitu loh. Tapi kok 25 piece sepertinya kemahalan ya. Kemudian perputarannya agak lama nih. Ya sudah, kita coba turunkan menjadi satu pack isinya 10 gitu. Nah, untuk harga reseller pun itu kita bedakan juga sih, Prof, gitu kan. Memang kalau untuk reseller kami baru ada beberapa, tapi alhamdulillah aktif semua gitu. Jadi selain untuk para reseller, kami juga menyediakan untuk acara prasmanan, kayak seperti hajatan, nikahan, sunatan. Alhamdulillah kami sudah beberapa kali digunakan oleh istilahnya customer yang melaksanakan hajatan tersebut. Dan kami juga sekarang mencoba untuk bekerja sama dengan vendor catering, Prof. Jadi vendor catering itu istilahnya kami tawarkan produk kami ketika mereka ada pesanan untuk somai, kami siap untuk join dengan mereka gitu. Pastinya dengan harga yang sangat istilahnya kompetitif lah. Kemudian ini produk kami memang tidak sengaja kami tidak kasih merek, Prof. Gitu. Karena untuk reseller, kalau reseller itu kan dia pengennya pakai merek dia sendiri, kemudian pakai jualannya cara dia sendiri gitu kan. Jadi untuk yang reseller, jadi nggak perlu khawatir karena mereknya kami bersedia untuk tidak menggunakan merek gitu. Intinya buat kami yang penting ada perputaran saja. Kemudian kalau untuk yang bermerek itu biasanya kami jualannya offline, Prof. Gitu. Jadi setiap ada penjualan offline, di situ kemasan kami juga sudah ada logo usahanya. Gitu. Kalau saya cukup sekian, Prof. Oke, keren, mantap. Lagi ngebayang-bayangin nih, somai tenggiri. Iya, belum sempat ngirim, Prof.
Saya pernah makan somai di Bandung waktu itu. Kira-kira 30 tahun lalu. Waduh. Tapi saya ingatnya sampai sekarang. Ya. Padahal Luar biasa. Mantap tuh. Padahal dia di somainya jualannya pakai sepeda. Jadi sampai sekarang saya belum kayak ngerasain somai yang betul-betul rasa ikan. Gitu ya. Jadi biasanya udah ya, nggak strong rasa ikannya. Nah, kalau yang si Mang itu satu, dia jualnya, waduh. Jadi kalau begitu dimakan, somai, berasa banget tuh rasa ikannya. Nah itu keren banget. Mudah-mudahan yang terpilih juga begitu ya. Iya, insya Allah. Nah, keren nih. Jadi tadi dari Ayu udah cerita mengenai usahanya, terus dari Abu juga udah cerita mengenai usahanya. Kita ini punya waktu kira-kira 20 menit lagi ya, 20 menit. Terus ada beberapa pertanyaan yang saya di sini saya lontarkan aja supaya nanti bisa milih-milih. Nah, biasanya saya juga minta para tamu ngobrol santai ini berbagi pengalaman, tapi jangan pengalaman suksesnya. Karena pengalaman sukses itu katanya adalah guru yang baik, tapi lebih bijaksana lagi gurunya adalah kalau pengalamannya pengalaman yang pahit-pahit, gitu ya. Jadi bukan pengalaman sukses, tapi pengalaman pahit itu adalah guru yang lebih bijaksana ketimbang pengalaman sukses. Dia guru yang baik, tapi kalah bijaksana dengan pengalaman pahit. Kenapa? Karena teman-teman bisa jadi dia akan berterima kasih karena mendengarkan suatu pengalaman pahit yang dia sendiri tidak harus rasakan. Ya, dan ini kemarin launching buku Ngobrol Santai itu di teman-teman dari Bandung, itu ternyata saling sharingnya itu dirasa memperkaya hasanah kebijaksanaannya dia sebagai pelaku usaha atau wirausaha. Kenapa? Karena dengar-dengar dari teman-teman lain wisdomnya itu apa? Hikmahnya tentang bagaimana jatuh bangunnya atau jatuh-jatuhnya gitu ya, atau bukan suka-suka tapi duka-dukanya. Nah itu yang pertama. Nah berikutnya juga ada sesi di Ngobrasi ini yang tanya jawab. Kalau biasanya saya yang tanya, nah ini saya yang ditanya oleh para tamu tentang usahanya terutama. Walaupun singkat, tapi mudah-mudahan nanti kalau usahanya maju terus dan nanti 6 bulan, setahun lagi, itu bisa muncul lagi di acara saya yang bukan namanya Ngobras, tapi acaranya namanya Mentas, yaitu muncul sendirian. Mentas singkatan dari mentoring tuntas. Mentoring tuntas nanti kita satu sesi alias hampir sejam gitu kita diskusi tanya jawab bagaimana usahanya, bagaimana kita menumbuh kembangkannya, gimana kita lebih langgeng dan memperluas pasarnya dan seterusnya ya. Itu dua. Berikutnya yang terakhir yang saya akan tanya itu adalah kata-kata penutup atau hikmah dari Ayu dan Abu untuk teman-teman yang dengerin di sini atau yang nanti dengerin video rekamannya. Ya, jadi saya mulai dari Ayu, silakan Ayu. Oh ya, tapi sebelum dimulai, ini saya mau nyapa teman-teman nih. Ada Abdul Ratib, salam kenal dari Sumatera Barat, Kota Pariaman, buat Bang Abu, Kak Ayu, dan Bang Indra Uno. Semoga sehat dan sukses selalu. Amin ya rabbal alamin. Oh, ada Kak Emma dari Cirebon, Berkah Cirebon. Ada Janes Devi, Pagar Alam. Oh, dekat tuh sama Bengkulu. Enggak ya? Itu di mana tuh? Lumayan dekat kok. Sumatera Selatan atau di Sumatera Selatan. Sumatera Selatan, Prof.
Iya. Saya udah pernah. Indah sekali tempatnya. Ada ini ada Coach Mas Di Haribowo, mantap. Raja Kurma, Masya Allah, Coach Mas Di. mantap. Ada Ade Hakim, salam sukses selalu dari Kuningan, Jawa Barat. Amin. Terus siapa nih yang mau pesan kurma? Kayaknya Coach Mas Di mau pesan kurma nih katanya. Pesan kurma. Sudah, Prof. Dia jadi konsumen, Prof. Oke. Ada yang nanya, Kayu, kalau mendapatkan kurmanya dari mana ya? Apa diproduksi dan tanaman sendiri, dari tanaman sendiri atau gimana ya, Kak? Kayaknya belum. Saya sih udah dengar bahwa kurma bisa, ada jenis kurma yang bisa tumbuh di sini, tapi nanti bisa dijawab. Terus ada Rahmawati Amelia, sukses untuk Abu Aslam Food. Oh, ini fansnya Abu nih. Masya Allah, adekku, kata Deci Bunda Adia. Ada Chandra Top, Raja Kurma, di mano atletnya? Nah, langsung ada yang jawab lagi nih. Chandra Top, di Merawan 20. Coach Masdi, mantap. Nah, terus apa ini? Kami di luar daerah, soalnya nggak tahu katanya. Oke, sekarang tahu ya, di Bengkulu. Nggak terlalu jauh dari Pariaman. Kalau naik mobil berapa jam gitu ya. Terus ada fansnya nih, fansnya Ayu, Catring, Bengkulu, Masya Allah, sukses selalu. Kurma Bengkulu, Raja Kurma. Amin. Ya Robbal Alamin. Coba saya mau lihat nih, ada nggak fansnya Abu, ada nggak nih? Oh, ini ada dari Jakarta nih, Sangga Buana Official. Waalaikumsalam. Ini dia salah satu penggerak dalam melestarikan sungai Sangga Buana. Terus, ini ada nih fansnya nih, Rahmawati. Siomay Abu Aslam, mantap rasanya. Woi, tambah penasaran nih saya nih. Mantap. Terlepas Ini dari ada dari Bumai, Surabaya. Waalaikumsalam, Prof. Sehat selalu. Amin. Ada Kak Dwi. Kani Dwi katanya, Bang Indra Uno, mirip banget suaranya sama Bang Sandi. Yang mirip saya atau dia? Masya Allah. Oke. Sapa-sapa yang lainnya. Salam kenal dan salam untuk sehat selalu ya. Oke, Ayu, silakan. Yang tadi yang saya sebutkan boleh diulas, boleh ditanya, boleh berbagi dan segalanya. Silakan. Menjawab pertanyaan tadi dulu ya, Prof. Pertanyaan teman-teman, kurmanya dapat dari mana? Jadi kurmanya itu kita ngambilnya dari importir yang ada di Jakarta. Jadi ada beberapa importir yang kita kerjasama untuk suplai kurma. Tapi tetap kalau ke importer ini kan nggak bisa kita tempo yang lama, paling lama seminggu kayak gitu. Jadi selain importer kita ada beberapa juga, ada sekitar 5 distributor juga yang ngisi kurma. Karena emang ada beberapa kurma yang dari Arab, ada yang beberapa dari Mesir, ada yang beberapa juga dari Palestina kayak gitu. Jadi kalau importer ini kan biasanya beberapa jenis aja, sementara kita kalau di Ramadan itu sampai berapa puluh jenis kurma kita ready. Jadi untuk melengkapi beberapa puluh jenis kurma itu kita nggak bisa ngambil di satu tempat aja. Jadi ada sekitar 5 atau 6 tempat pengambilan kurma biar kurma kita lengkap kayak gitu, Prof. Jadi karena kita sedia beberapa jenis kurma, jadi kurmanya itu selalu berganti, bukan stok Ramadan yang nggak habis, tapi memang kita ambil lagi. Jadi kurmanya itu lebih segar dibanding kurma kalau misalnya tempat-tempat lain yang jualan, mungkin karena dia sampingan aja, jadi nggak fokus, jadi dia agak sulit untuk menjual kurma dalam waktu cepat. Jadi karena kita ini kerjasama dengan beberapa distributor dan importir, kita juga sistemnya adalah walaupun kita nggak ngambil dalam jumlah banyak banget, tapi kita dalam banyak jenisnya kayak gitu, Prof. Alamatnya di Merawan 20 Sawah Lebar dekat SMA IT Ikro Bengkulu. Gitu, Prof. Kalau untuk suka dukanya juga udah lumayanan juga.
Karena memang kadang-kadang fenomena kurma ini adalah walaupun dia expirednya 2 tahun lagi, kalau seandainya kita tidak pandai dalam penyimpanan, dia bisa berkutu, Prof. Misalnya nyampainya bulan ini, 2 minggu atau 2 bulan kemudian bisa jadi dia udah berkutu semua, itu bisa jadi. Jadi kita emang sediakan satu ruang pendingin untuk meminimalisir itu. Kalau sebelumnya kita banyak yang rugi kayak gitu, banyak juga. Kemudian karena bisnis ini adalah bisnis barang berat, jadi kalau untuk saya sendiri itu kan agak sulit gitu di pengangkatan dan lain-lain. Jadi memang kekuatan dan dukungan pasangan itu adalah nomor 1 kalau menurut saya, Prof. Jadi tanpa ibaratnya tuh tanpa kita bersinergi dengan pasangan kayaknya sulit untuk berkembang, Prof. Alhamdulillah kalau di awalnya pasangan khususnya suami di awalnya kurang begitu mendukung, tapi karena dia lihat semangat kita yang luar biasa, akhirnya sekarang dia malah yang lebih semangat dari saya, Prof. Jadi dukungan pasangan itu luar biasa, walaupun sebenarnya antara diskusi kadang kami rapat evaluasi itu banyak juga dramanya, Prof. Tapi memang kekuatan itu adalah ketika kita mampu ibaratnya itu menstabilkan emosi dengan partner tadi, terlebih adalah partner kita yang 24 jam ini, itu adalah suatu kekuatan besar bagi saya, Prof. Gitu, Prof. Walaupun nanti banyak juga di drama reseller, drama konsumennya, drama distributor dan lain-lainnya, dan itu memang harus siap dengan drama-drama yang ada karena kita berhubungan dengan orang banyak dan konsumen, jadi harus siap mental, Prof. Selain fisik kita harus siap mental juga menghadapi chat-chat yang setiap saat, komplain yang ada misalnya, nah itu harus siap, Prof. Kemudian yang mau saya tanyakan ke Prof adalah saat ini kan kita ada lebih sekitar 100 reseller, Prof, dan saya akui kalau untuk saat ini belum ada admin pribadi, jadi semuanya itu masih di saya, kayak marketing, jawab orderan, jawab pertanyaan, ibarat itu adminnya masih di saya, jadi saya agak kesulitan memanajemen dan memberikan stimulus lah ibaratnya dalam pembinaan reseller itu, Prof. Karena semuanya yang berhubungan marketing internal itu masih di saya, Prof. Jadi waktu saya untuk pembinaan resellernya kurang, karena kadang memang habis di desain, habis dibuat konten dan lain-lain. Kalau suami, dia fokusnya bagian eksternal. Jadi kalau saya itu internal menyiapkan sampai barang dijual, tapi kita ada karyawan juga. Nah kalau suami itu bagaimana dia membranding barang ini ke luar, misalnya pertemuan ke wali kota, ke gubernur dan lain-lain kayak gitu, Prof. Jadi pembagian di situ. Nah sementara di kekuatan besar kita di reseller ini terabaikan, Prof. Karena kurangnya pembinaan dari bisnis ownernya. Nah, bagaimana sih agar saya itu bisa melatih diri agar konsisten dalam pembinaan reseller atau minimal punya kurikulum resellernya yang seperti apa kira-kira, Prof? Mungkin itu, Prof, untuk pertanyaannya, Prof. Terima kasih, Prof. Thank you. Nanti jawabnya barengan setelah dari Abu ya. Silakan Abu. Iya, Prof. Untuk pengalaman pahit ya, Prof. Ini memang sudah pernah kami alami. Ya, terutama yang ketika setelah bekerja, kemudian tiba-tiba resign, itu tanpa berpikir panjang, tanpa latihan skill, kemudian tanpa survei, tanpa, pokoknya benar-benar modal nekat, Prof. Pada saat itu, tahunya untung gede, penghasilannya lebih gede dari gaji menjadi karyawan, ya kan? Udah, main resign aja. Ya begitu akhirnya. Begitu resign, cuman modal dagang doang, nggak ada survei segala macam, kelar, Prof. Cuman bertahan setahun, itu pun nggak bisa nutup modal ataupun istilahnya apa ya, duit kita yang sudah hilang tuh ya sudah lumayan banyak gitu kan, sampai akhirnya saya kembali bekerja lagi tuh, Prof, sempat gitu kan,
Tapi ya namanya udah mental dagang, nyari kerja itu cuma buat nambahin modal lagi, Prof. Setahun, udah resign lagi gitu kan. Cuman yang setelah resign ini, kita sudah banyak belajar dari kesalahan yang lalu gitu loh. Jadi kalau misalnya mau usaha itu, coba deh dilihat dulu deh peluangnya bagaimana, kemudian apakah akan sama minimal lebih dari yang akan kita usahakan ini, atau ternyata yang jadi karyawan itu lebih tinggi hasilnya gitu. Kemudian pengalaman pahit itu pernah ditinggal sama karyawan, Prof. Dulu sempat punya kantin di salah satu universitas. Alhamdulillah itu keluarga. Itu. Jadi kesalahan pertama di situ, Prof. Ternyata kalau kita merekrut karyawan, Ya, Prof. Wifi-nya cover. Tadi terakhir Abu lagi cerita ya tadi ya, kalau nggak salah ya? Atau saya yang cerita? Kayaknya Mas Abu udah selesai tadi ceritanya terakhir. Oh iya, cerita tentang itu ya, suko duko, Ya, suko duko. suko duko. Lagi dukonya tadi. Lagi dukonya, oke, ya. Sambil dengerin ya, sambil nunggu. Ahong Ya, Yahya, Prof. Indra Uno for DKI 100. Apa itu DKI 100? Nggak ada. It's Moyo. Waalaikumsalam. Dari Kendari. Mantap. Jauh-jauh dari Kendari. Nah, tadi ya, mengenai reseller. Reseller itu, jadi gini, kalau kita berupaya, tadi Ayu sebenarnya udah bilang udah bener banget, bahwa dalam usaha itu mitra perlu, betul ya? Iya, Prof. Ya, saya sering sampaikan ini, seperti kita pinjam konsepnya sholat. Kalau sholat sendiri satu pahala, sholat berdua bukan 2 pahala tapi 20 lipat, 25 lipat, 27 lipat gitu ya. Jadi yang lipat apanya? Berkahnya. Berkahnya lipat, bisa rezeki bisa materi, bisa ketentraman hati dan seterusnya. Ya, dan rezeki bisa datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, jadi dengan konsep sholat berjamaah ini, kita udah tahu bahwa kalau usaha itu nggak bisa sendirian. Kalau kita mau bertumbuh, ya terus manfaat buat banyak orang, dia harus gotong royong berjamaah, rame-rame lah. Gitu. Dan kita juga tahu bahwa kita tidak bisa ahli dalam segala hal, ahli keuangan, ahli produksi, ahli marketing, ahli SDM, ahli ya dan lain-lain sebagainya ya. Artinya ada orang lain yang ahli, yang bisa melengkapi kita. Nah, reseller itu adalah teman-teman yang punya potensi untuk menjadi ahli di dalam areanya masing-masing. Mereka sudah memilih yang disebutnya distribusi atau pemasaran, ya, dan penjualan. Nah, artinya kita menerapkan sistemnya itu harus seperti mereka itu bagian yang tidak terpisah dari kita. Dan kalau mau lihat lebih tajam lagi, mitra reseller itu adalah pondasi kita. Ya, kalau rumah pondasinya itu rapuh atau kurang dalam di tanah, itu kasih goyang sedikit atau kasih angin sedikit dia goyang-goyang rumahnya. Jadi bisnisnya bisa goyang-goyang. Tetapi kalau kuat pondasinya, tiang-tiangnya juga kuat, balok-baloknya juga kuat, kolomnya kuat, atapnya itu akan tinggal diam di atas rumah, mau sekencang apapun angin, hujan dan seterusnya. Jadi mereka itu harus dianggapnya sebagai satu kesatuan di mana seperti keluarga. Keluarga ya kita ajak makan bareng, kita sapa setiap hari, kita sharing, berbagi,
Dan kita tahulah siapa yang paling ahli dari 100 reseller tersebut. Betul ya? Nah, yang paling ahli itu kita buat resellernya. Ada reseller apa ya? Bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4. Kayak udah kayak Gojek aja ya. Bintang 5 dong, kasih bintang 5 dong. Nah, kayak gitu. Karena itu adalah apresiasi dari kita untuk mereka, dan sesama reseller juga tahu, oh dia kok bisa bintang 4, kok saya bintangnya cuma 2, dan seterusnya ya. Nah, ini adalah apresiasi dan memudahkan kita untuk misalnya gini, yang bintang 5 dia mendampingi yang bintang 4, bintang 4 mendampingi yang bintang 3, dan seterusnya. Jadi kita nanti merasa dibantu oleh mereka juga. Dibantu kenapa? Makin kuat mereka melakukan pendampingan, makin besar kepercayaan kita, makin luas kita berikan titipan ke mereka dan untuk memperluas juga. Jadi mereka bukan cuma di Provinsi Bengkulu saja, tapi boleh juga keluar. Jadi keluarga-keluarganya juga pasti bukan di Bengkulu saja, tapi tersebar. Nah, kalau yang saya lakukan setiap hari ini bisa dicontoh sama mereka. Kalau ketemu tatap muka susah, kita bisa tatap layar. Nah, ini tatap layar kan sekarang ini. Ya, kalau tatap layar itu kita menyapa tapi menggunakan digital. Ini kayaknya si oh udah ada nih. Sorry, dari tadi saya nggak lihat. Sorry Abu, main ini aja cerita aja. Ini tiba-tiba udah mau jam. Abu belum nanya apa-apa nih. Tapi nggak apa-apa Abu, dengerin dengerin jawaban dari pertanyaannya Ayu aja ya. Nah, Iya. betul yang tadi juga udah disampaikan Abu, bahwa yang mendatangkan penghasilan ya itu ada korelasinya antara keterampilan skills dengan penghasilan kita. Jadi ada korelasinya, dalam artian kalau di agama itu serahkan pada ahlinya. Jadi ahli itu bertingkat-tingkat gitu ya. Jadi ada anak tangganya. Makin ahli dia, makin kalau bukan ahlinya tunggulah kehancurannya, kira-kira gitu ya. Jadi kita dari hadis tersebut kita udah tahu bahwa oh iya, keahlian atau keterampilan itu makin ahli makin jauh dari kehancuran. Ya, dan kalau udah Rasulullah yang bilang begini ya pasti benar lah ya. Jadi nggak mungkin salah. Nah, jadi kita lihat bahwa komponen dari keterampilan atau skill itu ada 2. Satu yang kita sebut sebagai ilmu. Ya, ilmu itu yang kita terima, kita baca, kita dengar, ya kita rasakan. Tapi ilmu itu nggak otomatis jadi skill. Dia harus dikombinasikan dengan yang disebut sebagai jam terbang. Jam terbang apa? Pengalaman. Ya, dilatih terus. Jadi ilmu yang diterapkan, ya dua-duanya akan membentuk yang namanya keterampilan, mulai keterampilan dasar, terus menengah, terus expert atau ahli, dan ahli yang tingkat-tingkat lagi gitu ya. Dan kalau kita tahu bahwa komponennya ada 2, berarti ilmu yang tepat perlu. Kedua, ilmu tepat aja nggak cukup, harus dipraktekkan. Selama dipraktekkan, kita bisa terbentur, terantuk, ke jedot kalau istilah saya. Nah, ini gimana caranya? Ya berarti kita harus punya pendamping, Coach Idanur, Coach Pasti Arifo. Dia yang genggam tangan kita gitu ya. Genggam tangan kita. Jangan terus dulu. Kenapa? Ada lubang di depan. Nah, jangan belok kiri. Kenapa? Di situ ada tantangan besar gitu ya. Jadi mereka karena udah duluan, udah lebih banyak pengalamannya, skillnya lebih tinggi, itu mereka bisa dijadiin mentor. Nah, pendamping ini
Penting, kenapa? Karena nggak selamanya kita harus belajar dengan cara yang susah atau the hard way kita sebutnya ya. Learning the hard way itu yang terbaik, tetapi nggak harus. Hard way itu bisa melalui hard way-nya orang lain. Maka itu tadi saya sebut duko. Nah, cerita dukonya itu harus di-share. Ya, bukan sesuatu yang perlu kita tutup-tutupin. Nah, kembali lagi ke yang reseller tadi. Itu jangan berpikir seolah-olah reseller itu belajarnya hanya dari kita aja. Tapi belajar itu dari saling belajar, sama-sama. Jadi misalnya saya suka kasih contoh gini, karena saya juga ngisi kelas di universitas gitu, saya selalu bilang ke mahasiswa, saya ini di sini belajar juga loh dari cerita-cerita kalian, dari interaksi kalian, terutama untuk mahasiswa-mahasiswa yang udah punya pengalaman kerja di berbagai macam industri, itu saya juga belajar. Jadi bukan teman-teman aja mahasiswa yang belajar dari saya, tetapi juga saya belajar dari interaksi. Udah itu terus saya dapat ide, oh ya disambungkan. Jadi kalau kita kumpulin mereka jadi majelis ilmu, gitu ya. Nah dari majelis ilmu itu juga kita juga bisa belajar. Jadi suruh mereka sharing aja apa kesulitannya, terus apa solusinya dan seterusnya dan nggak harus 100-nya dikumpulin jadi satu, mungkin berat kali ya, dikelompokin aja halakoh kecil gitu, 5 orang atau mungkin lebih dari 5, tapi nggak terlalu besar gitu ya, maksimal mungkin 20 orang itu kita bisa kelompokkan. Tapi kelompokan yang paling bagus itu adalah berdasarkan tadi ilmu, skill, terus jam terbang, pengalaman, terus pencapaian mereka, maka itu ada bintang 1, bintang 2 dan seterusnya. Jadi kita selalu lihat mereka sebagai bagian dari struktur pondasi bangunan usaha kita. Dan kalau kita sadari bahwa mereka adalah pondasi, ya mereka kita akan treat sebagai pondasi, dirawat, dijaga, disapa, terus berbagi, diperkuat, dipelihara dan seterusnya. Jadi mudah-mudahan sharingnya ada sedikit manfaat. Kalau nggak ada kita ngobrol lebih lanjut. Banyak Ini Masya Allah, mudah-mudahan ya. Nah, terakhir banget nih karena udah 1 menit menjelang jam 9, kata-kata penutup dari Abu, terus kemudian dari Ayu. Silakan Abu. Oke, terima kasih Prof. Kata-katanya cuman ini dong sih Prof. Usaha yang baik adalah usaha yang dijalankan. Tapi jangan lupa kita perlu belajar ilmu untuk berusaha. Mantap. Itu saya jadi teringat kata-kata dosen pembimbing saya tuh. Katanya tesis yang baik adalah tesis yang selesai katanya. Jadi kalau tesisnya nggak selesai bukan tesis yang baik. Nah, kalau usaha hanya ada di atas kertas saja itu bukan usaha. Dia harus dijalankan. Oke, thank you Abu untuk ngingetin itu. Silakan, Ayu. Ya, jadi kalau menurut saya Prof, memang orang Islam itu harus kaya, bahkan wajib kaya Prof. Kaya hati, kaya ilmu, kaya harta, karena untuk menjalankan rukun Islam itu yang agar sempurna itu kita harus punya dananya. Jadi untuk sedekah, zakat, wakaf, haji, dan ibadah itu kita harus punya budgetnya di sana, Prof. Jadi itu salah satu mengapa Muslim harus kaya. Kemudian untuk dapat pendidikan yang baik, kita juga harus punya dananya untuk mendapatkan dan mampu memberikan harta kita sebagian untuk dakwah Islam ini, kita juga harus punya dananya. Jadi memang Muslim itu harus kaya. Jadi salah satu jalan agar bisa menjadi kaya yaitu dengan menjadi pengusaha, Prof. Bagaimana masa tua kita nanti itu tergantung apa yang kita lakukan pada saat muda. Jadi marilah kita bersama-sama berikhtiar agar segera bisa passive income, Prof, supaya bisa menikmati masa tua yang lebih quality time.
untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa berkumpul kembali di surganya Allah. Jadi target saya adalah Amin. muslim itu harus kaya, Prof, agar bisa bermanfaat lebih banyak untuk masyarakat lainnya, Prof. Terima kasih, Prof, untuk hari ini dan semua ilmunya, Prof. Masya Allah, Masya Allah. Terima kasih atas waktunya. Ayu, Abu, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Jazakallah khair, wabarakatuh, Prof. Coach. Syukron, Prof. Waiyakum, waiyakum. Terima kasih. Oke, teman-teman, itu tadi tamu kita. Seru ya ngobrolnya walaupun sempat terputus. Ini keren. Ini ada Deci Bunda dia. Mukanya mirip banget sama Pak Sandiaga Salahuddin Uno. Oh, Masya Allah. Berarti basudara ya, basudara. Bukan anak tetangga ya. Oke, sekali lagi teman-teman, makasih banget. Kak Emah, OKWC Cirebon apa OKWC Forever Cirebon? Ayo. Halo Candy. You just made it. Join at the very last minute. But you can always watch the video, okay? Alright guys, karena udah jam 9, kita sudahi sampai sini. Mudah-mudahan tadi berbaginya teman-teman yang tamu saya bisa memberikan manfaat, inspirasi, semangat, terus ide, dan motivasi kepada teman-teman agar bisa memberi informasi lebih banyak, supaya komunikasi lebih banyak, supaya apa? Kolaborasi, aksi, dan transaksi. Semuanya sih ya, jadi biar gampang diingat. Oke, selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.